Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah kisah tentang ambisi, perjanjian terlarang, dan balasan dari dunia yang tidak terlihat. Sebuah cerita tentang seorang pria yang rela menyerahkan segalanya demi kekuasaan. Namun, tidak semua yang didapat bisa dimiliki selamanya. Inilah dia, pesugihan Nyi Brorong. Malam itu, angin dari pantai selatan berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bulan. Ombak bergulung berat menghantam karang seperti suara amarah yang tak pernah reda. Di tengah suasana mencekam itu, seorang pria berdiri di tepi pantai. Namanya Suryanto, seorang karyawan biasa di instansi pemerintah. Hidupnya datar, gaji cukup tapi tak pernah lebih. Sementara orang-orang di sekitarnya perlahan naik jabatan, dia tetap di tempat. Namun malam itu, segalanya berubah. Dengan langkah ragu namun penuh tekad, Suryanto membawa sebuah bungkusan kain hitam. Di dalamnya terdapat sesaji, bunga 7 rupa, kemenyan, dan kepala ayam hitam yang masih berbau amis. Dia mengingat pesan dari seorang dukun di lereng Merapi. Kalau kamu ingin kekuasaan, kamu harus berani membayar dengan sesuatu yang lebih dari sekedar uang. Dan Suryanto memilih jalan itu. Dengan nafas berat, dia melangkah masuk ke laut. Air mencapai lutut, pinggang, dada. Namun dia terus berjalan. Ombak seolah memberi jalan. Angin mendadak berhenti. Dunia seperti menahan nafas. Suryanto berhenti saat air hampir menutup bahunya. Tangannya gemetar, tapi dia tetap membuka bungkusan sesaji. Dia mulai membaca mantra, suara lirih namun penuh tekanan. Kata demi kata seperti bukan miliknya. Seakan ada yang membimbing lidahnya. Tiba-tiba, air di sekitarnya bergetar. Dingin yang menusuk tulang merayap naik ke tubuhnya. Dan dari kejauhan, sesuatu muncul. Awalnya hanya bayangan, lalu perlahan menjadi bentuk. Seorang wanita. Cantik, luar biasa cantik. Kulitnya pucat berkilau. Rambutnya panjang, hitam pekat. Bergerak seolah hidup di dalam air. Matanya tajam, penuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Antara godaan dan ancaman. Suryanto terpaku. Wanita itu tersenyum. Suryanto. Suaranya lembut tapi menggema di kepala. Dia terkejut. Bagaimana kau tahu namaku? Wanita itu tertawa kecil. Aku tahu semua yang datang ke sini dengan niat kotor. Suryanto menelan ludah, namun dia tidak mundur. Aku ingin menjadi pejabat. Aku ingin dihormati, ditakuti, dan punya kuasa. Wanita itu mendekat. Air di sekitarnya berubah dingin membeku. Permintaanmu bisa aku kabulkan. Suryanto menatap penuh harap. Tapi kamu harus menjadi milikku. Jantungnya berdegup keras. Apa maksudmu? Wanita itu mendekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. Kita akan terikat. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga di dunia yang tidak kau pahami. Hening.
ombak kembali bergemuruh. Suryanto ragu. Namun bayangan hidup mewah, jabatan tinggi, kekuasaan mengalahkan ketakutannya. Aku setuju. Wanita itu tersenyum lebar. Bagus. Dari dalam air dia mengangkat tangannya. Sebuah cincin muncul, bermata ular kobra. Matanya seperti hidup, bergerak, menatap. Pakai ini dan siapkan tempat untukku. Suryanto mengambil cincin itu dengan tangan gemetar. Mulai malam ini, hidupmu tidak akan pernah sama. Dan saat dia berkedip, wanita itu menghilang, menyisakan laut yang kembali liar. Dan awal dari sebuah tragedi. Sejak malam itu, Suryanto berubah. Dia pulang dengan wajah pucat, tapi matanya menyala, penuh ambisi. Cincin bermata ular itu tak pernah dia lepaskan. Setiap kali dia menatapnya, seolah ada bisikan halus di telinganya. Menyuruh, mengatur, mengendalikan. Dia mulai menyiapkan sebuah kamar khusus di rumahnya. Kamar itu tidak boleh dimasuki siapapun. Suryanto menguncinya, bahkan istrinya, Sari, dilarang keras mendekat. Ada urusan kerja, katanya singkat. Namun Sari tahu ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam Selasa Kliwon dan Jumat Wage, sekitar mulai pukul 10 malam sampai menjelang subuh, suaminya pasti ada di kamar itu. Kamar itu selalu terkunci. Dan dari dalam, dia sering mendengar suara. Kadang seperti bisikan, kadang seperti tangisan, kadang seperti sesuatu yang bergerak di atas lantai. Sari semakin takut. Sementara itu, karier Suryanto melonjak drastis. Dalam waktu singkat, atasannya tiba-tiba dimutasi tanpa alasan jelas. Dan posisi itu diberikan kepada Suryanto. Orang-orang heran, namun tak ada yang berani bertanya. Karena sejak saat itu, aura Suryanto berubah. Tatapannya dingin, ucapannya tajam, seolah dia bukan manusia yang sama lagi. Dan setiap malam yang sudah ditentukan, dia melakukan ritual itu terus berlanjut. Suryanto masuk ke kamar, menutup pintu, dan tidak keluar sampai pagi. Apa yang terjadi di dalam sana tidak pernah diketahui. Namun satu hal pasti, dia menepati janjinya, dan sesuatu di dunia lain mulai menagih miliknya. Waktu berlalu. Suryanto kini bukan lagi karyawan biasa. Dia menjadi pejabat yang disegani. Rumahnya besar, mobilnya mewah. Semua yang dulu hanya mimpi, kini nyata. Namun, ada harga yang harus dibayar. Beberapa orang di kantornya mulai menghilang tanpa jejak. Salah satunya adalah rekan dekatnya sendiri. Terakhir terlihat setelah bertengkar dengan Suryanto. Sejak itu, Sari semakin ketakutan. Dia pernah mencoba membuka kamar itu saat suaminya pergi. Namun, saat tangannya menyentuh gagang pintu, dia mendengar suara desisan, seperti ular, dan bau amis menyeruak dari dalam. Dia langsung mundur, tak berani lagi mendekat. Sementara itu, Suryanto mulai merasa cukup. Dia merasa sudah mendapatkan semua yang dia inginkan. Dan satu malam, dia mengambil keputusan. Aku ingin mengakhiri semua ini. Malam itu dia masuk ke kamar untuk terakhir kalinya. Apa yang terjadi di dalam tak pernah dia ceritakan. Namun,
Keesokan harinya Suryanto melepas cincin itu dan menguburnya. Dia merasa bebas. Namun kebebasan itu hanya ilusi. Tak lama setelah itu, segalanya runtuh. Suryanto tiba-tiba diturunkan jabatannya tanpa alasan. Semua yang dia bangun hilang dalam sekejap. Dia panik, frustrasi, marah, dan akhirnya dia kembali ke pantai selatan. Mengulang ritual, memohon untuk rujuk pada istri gaibnya, yaitu Nyi Blorong. Dan dia diterima, tapi dengan syarat tidak boleh mengulangi perbuatan seperti kemarin. Suryanto menyanggutinya. Keesokan harinya, jabatannya kembali. Namun, keserakahannya belum berhenti. Untuk kedua kalinya, dia meninggalkan perjanjian itu. Dan kali ini, balasannya lebih kejam. Tubuhnya mulai sakit. Tak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Kulitnya pucat. Matanya cekung. Kadang, terdengar dia berbicara sendiri. Memohon, menangis, meminta ampun. Dia pun kembali menuju pantai selatan. Melakukan ritual kembali, dan dia memohon mengajak istri gaibnya untuk rujuk kembali dan tak akan menceraikannya lagi. Namun, Nyi Blorong tak menjawab sepatah kata pun. Hanya tatapan tajam seekor ular yang siap memangsa. Sudah terlambat. Berkali-kali kau mengingkari perjanjian. Dasar kau manusia serakah. Terdengar suara menggema, dibarengi dengan suara deburan ombak yang sangat tinggi di pantai. Hari-hari terakhir Suryanto berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah selesai. Tubuhnya tak lagi seperti manusia hidup. Kulitnya mengelupas halus, seperti sisik. Kadang, di malam hari Sari mendengar suara aneh dari tubuh suaminya. Krek, krek. Sari tidak tahu kalau sekarang tubuh Suryanto sedang dililit oleh seekor ular hitam yang sangat besar. Kepala ular itu sekarang sudah ada di depan wajah Suryanto. Itu semua hanya dirinya lah, sendiri yang melihat ular besar itu. Jangan, ampuni aku. Sari bingung dengan semua perkataan yang keluar dari mulut Suryanto. Dia pun berinisiatif untuk membawa suaminya ke dokter. Tapi dokter angkat tangan, karena hasil pemeriksaan medis tidak ditemukan penyakit apapun. Orang pintar pun menolak. Ini bukan sakit biasa, kata salah satu dari mereka, dan mereka langsung buru-buru pergi. Suryanto hanya bisa terbaring di atas kasur tipis, di lantai. Matanya sering menatap kosong ke langit-langit. Namun, terkadang dia berbisik. Dia datang. Dia marah. Sari hanya bisa menangis. Namun, yang paling mengerikan bukan itu. Suatu malam sekitar pukul 2 dini hari, udara di dalam rumah berubah dingin. Sangat dingin. Seperti bukan lagi di dunia manusia. Lampu berkedip dan brak! Pintu rumah terbuka sendiri. Perlahan, berderit panjang. Sari terbangun, jantungnya langsung berdegup kencang. Dia melihat ke arah pintu, dan di sana berdiri seseorang. Seorang wanita. Rambut panjang menjuntai. Tubuhnya basah. Air menetes ke lantai, namun anehnya tidak pernah mengering. Wajahnya pucat, namun matanya hitam, kosong,
dan penuh kebencian. Sari ingin berteriak, namun tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Wanita itu melangkah masuk, pelan. Setiap langkahnya meninggalkan bekas air yang perlahan berubah menjadi lendir hitam. Dia berhenti di depan Suryanto dan tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Saat itu, Suryanto membuka matanya dan tersenyum balik. Sari membeku. Itu bukan senyum orang sakit. Itu senyum seseorang yang sudah menyerah atau sudah dimiliki. Perlahan, Suryanto bangkit dari kasur. Namun gerakannya tidak wajar. Tulang-tulangnya berbunyi seperti patah lalu menyatu kembali. Tubuhnya membungkuk dan dari balik kulitnya sesuatu bergerak, menonjol keluar. Panjang, meliuk, seperti ular. Sari akhirnya bisa bersuara. "Mas, jangan!" Namun, terlambat. Wanita itu mengulurkan tangan. Kali ini, tangannya bukan tangan manusia. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan sisik hitam berkilau, dan jari-jarinya memanjang seperti cakar. Suryanto meraihnya, dan dalam sekejap, tubuhnya jatuh ke lantai. Namun bukan jatuh biasa. Tubuhnya mencair. Kulitnya robek perlahan, dan dari dalamnya keluar sesuatu. Seekor ular besar, hitam, mengkilap, dengan mata yang sama persis seperti cincin yang dulu dia pakai. Ular itu melata keluar dari tubuh manusia yang kini kosong. Kulit Suryanto hanya tersisa seperti cangkang, kosong, tak bernyawa. Sari menjerit histeris, namun suara itu tenggelam oleh suara desisan. Wanita itu tertawa pelan. "Dia milikku dari awal." Ular itu melilit tubuh wanita itu, seperti pasangan, seperti sebuah ikatan yang tidak bisa diputus. Perlahan, mereka berjalan keluar rumah dan menghilang di kegelapan malam. Namun, cerita tidak berhenti di sana. Keesokan harinya, orang-orang menemukan rumah itu dalam keadaan terbuka. Sari duduk di depan pintu, diam. Tatapannya kosong. Saat ditanya, dia hanya berkata pelan, "Dia pulang." Namun, yang lebih mengerikan, setiap malam tetangga mendengar suara dari dalam rumah itu. Suara dua makhluk berbisik dan sesuatu yang melata di lantai. Serak, serak, serak. Dan jika ada yang cukup berani mengintip, mereka akan melihat Sari duduk di dalam kamar terlarang itu, tersenyum dengan mata hitam pekat, dan di jarinya terpasang kembali cincin bermata ular. Begitulah kisah dari mereka tentang ambisi yang berubah menjadi kutukan dan janji yang berujung pada kehancuran. Ingat, tidak semua jalan menuju kesuksesan itu bersih dan tidak semua kekuatan bisa kita kendalikan. Jika kamu berada di posisi Suryanto, apakah kamu akan mengambil jalan yang sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.